Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Warga mengaku trauma akibat banjir ini karena harta benda mereka ludes terbawa banjir. Inilah kondisi permukiman warga yang berada di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara pasca diterjang banjir bandang. Puluhan rumah tertimbun material lumpur, kayu, dan bebatuan. Di lokasi aliran sungai, kayu gelondongan bercampur lumpur menerjang permukiman warga, bahkan sempat menimbun akses jalan nasional lintas Kota Cane, Medan. Warga trauma akibat banjir ini, pasalnya mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda saat banjir menerjang. Mana itu waktu ini kan pas lari ke bawah sana, Bang. Ada pokok coklat, ada numpang rumah orang di pun sana situ lah kami musuh. Dari mana? jam berapa ya? Setengah 6. Jadi sampai sekarang masih trauma tak? Iya, sekarang pada kita nengok apa nih, Bu. Awal itu harta benda ada yang Hanyut semua, ada kemanapun, nggak ada isinya lagi. Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 rumah rusak berat dan 43 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 kurir narkoba saat penggeledahan. Pelaku membawa 50 kg sabu dan juga ratusan ribu butir pil ekstasi. Sebuah mobil yang terparkir di area Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara digeledah polisi. Pasalnya, 2 orang yang membawa mobil tersebut merupakan kurir narkoba yang hendak mendistribusikan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kurir ini berkat laporan dari warga akan adanya transaksi yang mencurigakan. Ketika diamankan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan 100.350 butir pil ekstasi. Hasil pengembangan kasus peredaran narkoba ini, polisi berhasil menangkap total 5 tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda-beda. M sebagai kurir yang membawa mobil ke Langkat ke Bandara Kuala Namu dan diserahkan ke kurir lain berinisial I. Ia menyerahkan ke P. P adalah kurir yang membawa narkoba dari Bandara Kuala Namu menuju Palembang. Sementara A, pengendali penjemputan narkoba, pengantaran dan pertemuan para kurir, dan H, pengendali antar jemput pertemuan para kurir. Rencananya, narkoba ini akan dijual saat perayaan Tahun Baru 2025. Kini 5 tersangka dan barang bukti sudah berada di Polda Sumatera Utara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penyidikan sementara, para pelaku sudah 2 kali mengirim narkoba keluar Pulau Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kualitas uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan nyaris sempurna. Masyarakat awam hampir tidak bisa mengenali uang palsu ini secara kasat mata. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas itu membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengaman uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Kita sampaikan pada seluruh masyarakat yang akan mencetak dari tahun 2020. Sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah bisa beredar lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah bisa sebutkan ada uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua.
sehingga dipakai silat ultraviolet itu ada air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin ini kok beneran, karena itu sebenarnya kok palsu. Sementara itu, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 di antaranya merupakan pegawai bank, sementara 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Uang palsu yang diamankan tidak hanya dalam bentuk rupiah namun juga dalam pecahan mata uang asing selain triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Pemirsa, inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, pemirsa, tapi juga mata uang Korea, Vietnam dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu ini dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. Saudara M yang telah melakukan transaksi ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara HI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kemudian untuk artinya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Pemirsa, sebelumnya polisi menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus percetakan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446 juta rupiah.
Polisi menetapkan 17 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti termasuk mesin cetak uang, serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia, versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, OCCRP. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal itu karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan.